Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Sumar Madani dengan NIM 0311123002. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan perusahaan dengan studi kasus PT Cita Mineral Investindo Tbk tahun 2024. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI. Nah, dalam analisis rasio keuangan itu ada ada rasio likuiditas, lalu ada rasio profitabilitas, ada rasio solvabilitas, ada rasio aktivitas. Yang pertama, kita akan masuk ke rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas adalah salah satu indikator penting dalam analisis keuangan perusahaan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Kasmir, tahun 2013 dan 2016, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek yang telah jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin besar kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Nah, ada jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Nah, current ratio ini atau rasio lancar adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancar perusahaan. Nah, current rasio ini ada rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, dalam laporan keuangannya dalam laporan keuangannya, untuk tahun 2024, aset lancar ada di nominal Rp2.595.396.583.207. Nah, sedangkan di utang lancarnya ada di angka Rp259.843.027.029. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus, yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan utang lancar, sama dengan hasilnya ada di 9,99. Nah, pertanggal 31 Desember 2024, rasio lancar PT Cita Mineral Investindo Tbk beserta entitas anaknya tercatat sekitar 9,99 kali. Dengan rasio sebesar 9,99, artinya setiap satu utang jangka pendek ditopang oleh senilai 10 aset lancar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi likuiditas yang sangat baik dengan aset lancar yang jauh melebihi kebutuhan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat atau dikenal juga sebagai quick ratio atau acid test ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid. Rasio ini hanya memperhitungkan aset lancar yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas, seperti kas dan setara kas, surat berharga, dan piutang dagang, serta mengabaikan persediaan dengan persediaan dianggap sulit dan memerlukan waktu lama untuk diubah menjadi kas. Nah, rumus quick ratio yaitu current ratio dikurangi inventory dibagi dengan current liabilitas. Nah, dalam laporan keuangan pada tahun 2024, aset lancarnya itu ada di angka Rp2.595.396.583.207. Sedangkan persediaannya pada tahun 2024 itu ada di angka Rp809.253.637.205. Nah, utang lancarnya ada di angka Rp259.844.247.709. Sedangkan kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu current rasio sama dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi utang lancar, hasilnya 6,87. Nah, dalam kasus ini rasio 6,87 berarti bahwa untuk setiap Rp1 liabilitas jangka pendek, perusahaan memiliki sekitar 6,87 aset lancar atau selain persediaannya yang siap digunakan untuk melunasinya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki posisi likuiditas yang sangat kuat, bahkan jika tidak dapat menjual persediaan dengan cepat. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Rasio kas atau cash ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Rasio ini membandingkan jumlah kas dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya atau utang jangka pendek. Nah, rumus kas rasio yaitu kas dan bank dibagi liabilitas jangka panjang. Tahun 2024, kas dan bank itu ada di angka Rp1.572.507.227.8.621. Sedangkan jumlah liabilitas jangka pendeknya yaitu ada di angka Rp259.843.027.709. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yaitu kas rasio sama dengan kas dan bank dibagi liabilitas jangka pendek hasilnya 6,05. Dalam kasus ini rasio 6,05 berarti bahwa untuk setiap satu liabilitas jangka pendek perusahaan memiliki sekitar 6,05 dalam bentuk kas dan bank yang siap digunakan untuk melunasinya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi likuiditas yang sangat baik dan memiliki cadangan kas yang sangat kuat untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya secara langsung.
Lalu ada rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas atau Cash Turnover Ratio atau CTR adalah metrik keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan kas untuk menghasilkan pendapatan atau penjualan. Rasio ini menunjukkan seberapa sering kas perusahaan berputar dalam operasinya selama periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nah, rumus rasio perputaran kas yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata kas dan setara kas. Nah, pada tahun 2024 penjualan bersihnya ada di angka 2.386.968.975.506 rupiah. Rata-rata saldo kasnya itu kita bandingkan antara tahun 2024 dan tahun 2023 dan dibagi 2. Tahun 2024 ada di angka 1.572.507.207.228.621 rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 itu ada di angka 475.494.209.348 rupiah dibagi 2, yaitu ada di angka 1.024.437.969 rupiah. Kita masukkan ke dalam rumus rasio perputaran kas karena kita tadi sudah mendapatkan rata-rata saldo kasnya yaitu hasilnya 2,33. Nah, rasio 2,33 kali berarti bahwa untuk setiap satu saldo kas rata-rata yang dimiliki perusahaan selama tahun 2024, perusahaan mampu menghasilkan sekitar 2,33 penjualan. Lalu yang kelima ada inventory to net working capital. Nah, inventory to net working capital adalah rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan atau inventory dengan modal kerja atau net working capital perusahaan. Nah, rumusnya yaitu rasio sama dengan persediaan dibagi modal kerja bersih. Pada tahun 2024, persediaannya ada di angka 809.253.637.205. Aset lancarnya pada tahun 2024 ada di angka 2.595.396.583.207 rupiah. Sedangkan liabilitas jangka pendeknya ada di angka 259.843.227.900 rupiah. Nah, lalu kita menghitung modal kerja bersih atau MWB. Rumusnya yaitu aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Aset lancarnya ada di 2.595.396.583.207 dikurangi dengan liabilitas jangka pendek ada di angka 259.843.027.027. Nah, jadi modal kerja bersihnya yaitu ada di angka 2.355.553.555.553.555.555.498. Lalu eee, kita masukkan ke dalam rumus, rasio sama dengan tadi itu ada di persediaan 809.253.637.205 dibagi dengan MWB yaitu 2.355.553.555.498. Hasilnya itu 0,3465 atau 34,65%. Nah, dalam konteks PT Cita Mineral Investindo Tbk, rasio 34,65% menunjukkan manajemen persediaan yang relatif baik, di mana persediaan tidak terlalu membebani modal kerja bersih perusahaan. Hal ini mendukung likuiditas perusahaan yang kuat, bagaimana juga terlihat dari rasio likuiditas lainnya. Nah, selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utang dalam jangka panjang, baik melalui sumber daya internal maupun eksternal. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko keuangan dan memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Dalam istilah yang lebih sederhana, rasio solvabilitas mengukur apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk membayar utangnya jika perusahaan tersebut berhenti beroperasi atau bangkrut. Rasio ini juga menunjukkan bagaimana tingkat kesehatan keuangan dari perusahaan terkait. Nah, jenis-jenis rasio solvabilitas yang pertama itu ada rasio total utang terhadap total modal atau debt to equity ratio. Rasio total utang, terhadap total modal yang dikenal juga sebagai debt to equity ratio atau DER adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah total utang perusahaan dengan total modal atau ekuitas yang dimiliki perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Rumus debt to equity ratio adalah total utang dibagi total modal. Nah, pada tahun 2024, total utangnya ada di angka Rp322.598.456.175. Sedangkan total modalnya ada di angka Rp7.621.264.663. Kita masukkan ke dalam kita masukkan ke dalam rumus yaitu debt to equity ratio sama dengan Rp322.598.456.175 total utangnya dibagi dengan total modal Rp7.621.284.673 sama dengan 0,0423 atau 4,23%. Ini berarti untuk setiap Rp1 ekuitas yang dimiliki perusahaan terdapat sekitar 0,0423 utang. 0,0
4-2-3 utang. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan didanai oleh ekuitas pemegang saham, dan perusahaan memiliki tingkat utang yang relatif rendah dibandingkan dengan modalnya. Rasio yang rendah seperti ini umumnya menunjukkan solvabilitas yang baik dan risiko keuangan yang lebih rendah bagi perusahaan. Yang kedua, ada rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio. Debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini menunjukkan proporsi aset yang berasal dari kewajiban atau utang, bukan dari modal sendiri. Pada tahun 2024, total utangnya ada di angka 322 miliar 598 juta 456.175. Nah, total asetnya ada di angka 7 triliun 943 miliar 806.720.848. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi dengan total aset, hasilnya 0,0406. Nah, jadi rasio utang terhadap aset PT Cita Mineral Investindo Tbk dan Interis Anaknya untuk tahun 2024 adalah sekitar 0,0406 atau sekitar 4,06%. Ini menunjukkan bahwa sekitar 4,06% dari total aset perusahaan didanai oleh utang. Yang ketiga, ada rasio utang terhadap modal atau debt to capital ratio. Adalah rasio keuangan yang mengukur proporsi utang terhadap total modal perusahaan yang terdiri dari utang dan ekuitas. Rasio ini digunakan untuk menilai struktur pendanaan perusahaan khususnya beberapa besar perusahaan bergantung pada utang dibandingkan modal sendiri dalam membiayai operasional dan pertumbuhannya. Nah, debt to capital ratio itu rumusnya total utang dibagi dengan total utang ditambah ekuitas. Nah, total utangnya ada di angka pada tahun 2024 total utang ada di angka 322.598.456.175 rupiah. Total ekuitasnya ada di angka 7.621.208.264 208.264.663 rupiah. Nah, kita masukkan ke dalam eh, apa ini namanya, dalam rumus debt to capital ratio, yaitu total utang dibagi dengan total utang dikurangi total ekuitas. Hasilnya ada di angka 0,0406 atau 4,06%. Jadi rasio utang terhadap modal PT Cita Mineral Investindo Tbk dan entitas anaknya untuk tahun 2024 adalah sekitar 0,0406 atau 4,06%. Ini menunjukkan bahwa utang perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan modalnya. Selanjutnya ada rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio. Rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga utang dari laba operasionalnya. Rasio ini menunjukkan beberapa kali laba operasional perusahaan dapat menutupi beban bunga selama periode tertentu. Rumusnya ada di interest coverage ratio sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan beban bunga. Nah, laba sebelum pajak penghasilan ada di angka 2.606.810.877.955 rupiah. Nah, beban bunganya ada di angka 18 18.478.763.722. Nah, untuk mendapatkan EBIT, kita perlu menambahkan kembali beban keuangan ke laba sebelum pajak. Nah, EBIT-nya sama dengan 2.606.875.955 rupiah ditambah dengan beban bunga 8.763.722 rupiah. Nah, EBIT-nya yaitu 2.624.889.641. Oh, sorry, 889.641.677. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu ada di angka interest coverage ratio sama dengan 2.624.889.641.677 dibagi dengan beban bunganya 18.478.763.722 sama dengan 142,00 kali. Jadi rasio cakupan bunga PT Cita Mineral Investindo Tbk dan entitas anaknya untuk tahun 2024 adalah sekitar 142,00 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menutupi beban bunganya dengan laba operasionalnya. Selanjutnya ada di rasio cakupan utang atau debt coverage ratio. Rasio cakupan utang atau debt coverage ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban utangnya, baik pokok maupun bunga. Dari arus kas operasionalnya, rasio ini penting untuk menilai apakah perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk memenuhi semua kewajiban utangnya, bukan hanya bunga seperti pada interest coverage ratio. Rumus debt coverage ratio adalah arus kas bersih dari aktivitas operasional dibagi total utang.
Pada tahun 2024, arus kas bersih dari aktivitas operasional adalah Rp191.655.943.052. Jumlah utangnya ada di angka Rp322.598.456.175. Kita masukkan ke dalam rumus debt coverage ratio, yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasional dibagi jumlah utang, hasilnya 0,5941 kali. Jadi rasio cakupan utang PT Mineral Investindo Tbk dan entitas anaknya untuk tahun 2024 adalah sekitar 0,59 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menutupi sekitar 59% dari total utangnya dengan arus kas yang dihasilkan dari operasional inti dalam 1 tahun. Selanjutnya ada long term debt to net working capital ratio. Long term debt to net working capital ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal kerja bersih perusahaan dalam menutupi utang jangka panjang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan jangka panjang dibandingkan dengan likuiditas jangka pendeknya. Rumusnya, long term debt to net working capital sama dengan utang jangka panjang dibagi dengan modal kerja bersih. Pada tahun 2024, utang jangka panjangnya ada di angka Rp62.755.428.466. Aset lancarnya ada di angka Rp2.595.393.593.207. Utang jangka panjangnya ada di angka Rp2.259.847.277.709. Nah, kita hitung modal kerja bersih, yaitu aset lancar dikurangi utang jangka pendek. Aset lancarnya Rp2.356.396.543.207 dikurangi dengan Rp259.843.027.009. Hasilnya ada di angka Rp2.333.553.555.498. Nah, kita masukkan ke dalam rumus long term debt to net working capital Rp62.428.466 dibagi dengan Rp2.355.553.555.498. Hasilnya ada di angka 0,02687. Jadi rasio utang jangka panjang terhadap modal kerja bersih PT Cita Mineral Investindo Tbk dan entitas anaknya untuk tahun 2024 adalah sekitar 0,02687 atau sekitar 2,69. Ini dibulatkan. Ini menunjukkan bahwa utang jangka panjang perusahaan sangat kecil dibandingkan dengan modal kerja bersih yang dimilikinya. Lanjut kita ke rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah sekelompok rasio keuangan yang digunakan untuk menilai seberapa efisiens perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini membantu mengukur tingkat perputaran atau turnover dari aset perusahaan dalam periode tertentu. Jenis-jenis rasio aktivitas yang pertama ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Perputaran persediaan atau inventory turnover adalah rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur berapa kali persediaan barang dijual dan diganti atau diputar dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Rumusnya, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Pada tahun 2024, harga pokok penjualan yaitu Rp1.325.666.891.157. Nah, untuk menghitung rata-rata persediaan, kita harus mempunyai laporan persediaan tahun 2023 dan tahun 2024. Persediaan per 31 Desember 2024 ada di angka Rp809.253.637.205. Persediaan per 31 Desember 2023 ada di angka Rp64.451.614.907. Nah, menghitung rata-rata persediaan, rumusnya persediaan akhir tahun 2023 ditambah persediaan akhir tahun 2024 dibagi dengan 2. Rata-rata persediaan akhirnya yaitu Rp1.705.255.252.112 dibagi 2. Rata-rata persediaannya ada di angka Rp741.852.626.056. Kita masukkan ke dalam rumus perputaran persediaan sama dengan Rp1.325.696.891.157 dibagi dengan Rp741.852.626.056. Hasilnya ada di angka 1,79 kali. Nah, angka 1,79 kali menunjukkan bahwa rata-rata persediaan PT Citra Mineral Investindo Tbk terjual dan diganti sekitar 1,79 kali selama tahun 2024. Selanjutnya ada perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang atau receivable turnover adalah rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam menagih piutang dari pelanggan atau pihak lain dalam suatu periode tertentu. Rumusnya, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang usaha. Pada tahun 2024, penjualan bersihnya ada di angka Rp2.386.964.975.506. Nah, karena kita harus mencari rata-rata piutang usaha, kita harus ada laporan tahun 2023 dan 2024-nya. Piutang usaha per 31 Desember 2024 ada di angka Rp180.425.459.530. Piutang usaha per 31 Desember 2023-nya ada di angka Rp185.480
Rp1.079.907. Nah, menghitung rata-rata piutang usaha tahun 2024-nya, yaitu piutang usaha akhir 2023 ditambah piutang usaha akhir tahun 2024 dibagi 2. Nah, hasilnya ada di Rp375.959.437 dibagi dengan 2, hasilnya Rp187.952.769.708,5. Perputaran piutangnya kita masukkan Rp2.386.968.975.506 dibagi dengan 187.959.769.718 sama dengan 12,70 kali. Angka 12,70 kali menunjukkan bahwa rata-rata PT Cita Mineral Indonesia Investing Tbk berhasil menagih piutangnya dan mengubahnya menjadi kas sekitar 12,70 kali selama tahun 2024. Ini bisa diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki kebijakan kredit dan yang efektif atau proses penagihan yang efisien. Yang ketiga ada rata-rata periode penagihan atau average collection period. Rata-rata periode penagihan atau dalam bahasa Inggris disebut average collection period adalah ukuran waktu rata-rata dalam hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan setelah melakukan penjualan secara kredit. Rumusnya rata-rata periode penagihan sama dengan rata-rata piutang usaha dibagi penjualan bersih dikali 365 hari. Banyaknya hari dalam setahun. Nah, tahun 2024-nya, penjualan bersihnya ada di angka Rp2.386.968.975.506. Rata-rata piutangnya ada di angka, tadi karena sudah dihitung di atas rata-rata piutangnya, jadi kita tinggal masukkan saja. Rata-rata piutangnya ada di angka Rp187.959.718.718. Kita masukkan ke dalam rumus rata-rata periode penagihan sama dengan rata-rata piutang usaha dibagi dengan penjualan bersih. Hasil dikali 365 hari. Hasilnya 28,74 hari. Jadi, rata-rata periode penagihan PT Cita Mineral Investing Tbk pada tahun 2024 adalah sekitar 28,74 hari. Ini berarti rata-rata dibutuhkan sekitar 28 hingga 29 hari bagi perusahaan untuk mengumpulkan piutangnya dari pelanggan. Selanjutnya ada perputaran utang atau account payable turnover. Perputaran utang atau account payable turnover adalah rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan membayar utangnya kepada pemasok atau utang usaha dalam periode biasanya dalam 1 tahun. Rumusnya, perputaran utang atau beban pokok penjualan dibagi perputaran utang sama dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata utang usaha. Pada tahun 2024, beban pokok penjualannya ada di angka Rp1.325.696.891.157. Nah, utang usahanya kita karena di rumusnya rata-rata, jadi kita rata-ratakan terlebih dahulu. Kita membutuhkan eee, utang dari 2023 dan 2024. Nah, total utang usaha 2024 itu ada di angka Rp167.969.552.696. Sedangkan total utang usaha 2023 ada di angka Rp155.054.452.062. Nah, rata-ratanya yaitu total utang usaha akhir 2023 ditambah total utang usaha akhir 2024 dibagi 2. Nah, rata-ratanya Rp323.024.004.758 dibagi 2 jadi Rp161.512.2.372. Perputaran utangnya kita masukkan. Yang pertama itu ada beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata utang usaha. Hasilnya jadi 8,21 kali. Nah, angka 8,21 kali menunjukkan bahwa rata-rata PT Cita Mineral Investing Tbk melunasi utang usahanya sekitar 8,21 kali selama tahun 2024. Rasio ini dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan memanfaatkan persyaratan kredit pemasok secara optimal. Selanjutnya ada rata-rata periode pembayaran atau average payment period. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur rata-rata waktu atau dalam hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utangnya kepada pemasok setelah melakukan pembelian secara kredit. Nah, rumusnya rata-rata periode pembayaran sama dengan rata-rata utang usaha dibagi beban pokok penjualan dikali 365 hari. Nah, beban pokok penjualan tahun 2024-nya ada di angka Rp1.325.695.891.197. Sedangkan rata-rata utang usaha tahun 2024-nya ada di angka Rp161.512.2.379. Kita masukkan ke dalam rumus rata-rata periode pembayaran dengan rata-rata utang usaha tahun 2024 dibagi dengan beban pokok penjualan tahun 2024 dikali 365 hari. Hasilnya adalah 44,48 hari. Jadi, rata-rata periode pembayaran PT Cita Mineral Investment Tbk pada tahun 2024 sekitar 44,48 hari. Ini berarti rata-rata dibutuhkan sekitar 44 hingga 45 hari bagi perusahaan untuk melunasi utang perusahaannya kepada pemasok. Yang selanjutnya ada perputaran total aset atau total aset turnover. Perputaran total aset adalah rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Perputaran total aset yaitu rumusnya sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata total aset. Tahun 2024 penjualan bersihnya ada di angka Rp2.386.969.975.506. Total aset tahun 2024-nya ada di angka Rp7.943.806.728.848. Total aset 2023-nya ada di angka Rp6.224.306.811.480.
Nah, menghitung rata-rata aset tahun 2024, yaitu total aset tahun 2023 ditambah total aset tahun 2024 dibagi 2. Hasilnya 14.164.113.532.328 dibagi 2, hasilnya 7.084.056.766.164. Perputaran kita masukkan ke dalam rumus. Perputaran asetnya itu sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata total aset sama dengan 0,34 kali. Angka 0,34 kali menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 aset yang dimiliki PT Cita Mineral Invest Indo Tbk, perusahaan menghasilkan sekitar 0,34 dalam penjualan selama tahun 2024. Rasio ini dapat bervariasi secara signifikan antar industri dengan aset yang padat, misalnya manufaktur berat cenderung memiliki rasio perputaran aset yang lebih rendah dibandingkan dengan industri jasa yang kurang padat aset. Selanjutnya ada perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Perputaran aset tetap adalah rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya, seperti mesin, bangunan, dan peralatan untuk menghasilkan penjualan. Perputaran aset tetap sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata aset tetap bersih. Nah, tahun 2024 penjualan bersihnya ada di angka 2.386.968.975.506. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita harus membutuhkan aset tetap bersih tahun 2024 dan aset tetap bersih tahun 2023. 2024 ada di angka Rp584.584.803.406. Aset tetap bersih per 31 Desember 2023 nya ada di angka Rp555.093.193.950. Lanjut kita menghitung rata-rata aset tetap tahun 2024, itu rumusnya aset tetap bersih tahun 2025 ditambah aset tetap bersih tahun 2024 dibagi 2. Hasilnya Rp1.113.877.997.356 dibagi 2. Rata-rata aset tetap bersihnya yaitu Rp555.938 Kita masukkan ke dalam rumus. Itu perputaran aset tetap sama dengan penjualan bersih dibagi yang rata-rata aset tetap bersih. Hasilnya ada di angka 4,286 kali, dibulatkan menjadi 4,29. Angka 4,29 kali menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1, aset tetap yang dimiliki PT Cita Mineral Invest Indo Tbk, perusahaan menghasilkan sekitar 4,29 dalam penjualan selama tahun 2024. Rasio ini sangat bervariasi antar industri yang padat modal kapital intensif seperti manufaktur atau pertambangan cenderung memiliki rasio perputaran aset tetap yang lebih rendah karena investasi besar pada aset tetap. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Rasio ini sangat penting bagi investor, kreditur, dan manajemen untuk menilai efisiensi dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang pertama ada gross profit margin atau margin laba kotor. Gross profit margin atau margin laba kotor adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar laba kotor yang dihasilkan perusahaan dari penjualannya. Eh, setelah dikurangi dengan biaya langsung untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual, atau biaya pokok penjualan atau HPP. Rumusnya, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2024, penjualan bersihnya ada di angka 2 triliun, laba bruto. Penjualan bersihnya ada di angka 2.386.968.975.506. Laba brutonya ada di angka 1.061.272.084.349. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Penjualan bersih dibagi laba bruto dikali 100% sama dengan 44,46%. Ini berarti sekitar 44,46% dari setiap perusahaan penjualan bersih PT Cita Mineral Invest Indo Tbk dan entitas anaknya di tahun 2024 tersisa sebagai laba bruto setelah memperhitungkan biaya pokok penjualan. Selanjutnya ada operating profit margin atau margin laba operasi. Operating profit margin atau margin laba operasi adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasional, utamanya setelah dikurangi semua biaya operasionalnya, tetapi sebelum bunga dan pajak. Rumusnya, operating profit margin sama dengan laba sebelum beban pajak penghasilan dibagi penjualan bersih dikali 100%. Tahun 2024 penjualan bersihnya ada di angka Rp2.386.975.975.506. Laba sebelum beban pajak penghasilannya ada di angka Rp2.606.410.955. Kita masukkan ke dalam rumus penjualan bersih dibagi laba sebelum beban pajak penghasilan dikali 100%, hasilnya ada di 109,21%. Angka 109,21% menunjukkan bahwa pada tahun 2004 laba operasional PT Cita Mineral Invest Indo Tbk entitas anaknya melebihi penjualan bersihnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya pendapatan lain di luar operasional inti yang signifikan yang ikut diperhitungkan dalam laba sebelum beban pajak penghasilan, seperti bagian laba entitas asosiasi, keuntungan selisih kurs bersih, dan pendapatan bunga, yang semuanya secara kumulatif lebih besar dari penjualan bersih itu sendiri.
Selanjutnya ada net profit margin atau margin laba bersih. Net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio keuangan yang menunjukkan persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari total penjualannya setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya operasional, bunga, pajak, dan biaya lainnya. Rumusnya, net profit margin sama dengan laba tahun berjalan dibagi penjualan bersih dikali 100%. Tahun 2024, penjualan bersihnya ada di angka 2.386.996.975.506 rupiah. Laba tahun berjalannya ada di angka 2.489.525.322.325.672 rupiah. Kita masukkan ke dalam rumus net profit margin, penjualan bersihnya dibagi laba laba tahun berjalan dibagi penjualan bersih dikali 100%. Sama dengan 1000 14.306 dikali 100% sama dengan 104,31%. Angka net profit margin sebesar 104,31% menunjukkan bahwa laba bersih PT Cita Mineral Invest Indo Tbk dan entitas anaknya di tahun 2024 lebih besar dari total penjualan bersihnya. Hal ini terjadi karena laba tahun berjalan mencakup juga bagian atas laba bersih entitas asosiasi yang sangat signifikan, yang merupakan pendapatan dari investasi di perusahaan lain, bukan dari penjualan inti produk atau jasa perusahaan. Jika pendapatan dari entitas asosiasi ini tidak diperhitungkan, laba bersih dan operasi inti perusahaan memungkinkan akan jauh lebih rendah atau bahkan rugi, sehingga net profit margin akan berada di bawah 100%. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Atau pengembalian atas aset rasio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Rumusnya, ROA sama dengan laba tahun berjalan dibagi jumlah aset dikali 100%. Pada tahun 2024, laba tahun berjalannya ada di angka 2.489.522.322.675. Jumlah asetnya ada di angka 7.943.806.728 rupiah. Kita masukkan ke dalam rumus, ROA sama dengan laba tahun berjalan dibagi jumlah aset dikali 100%. Hasilnya 0,31340 dikali 100% jadi 31,34. Nilai ROA sebesar 31,34% menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan PT Cita Mineral Invest Indo Tbk dan entitas anaknya mampu menghasilkan laba sekitar 0,31. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan cukup efisien dalam menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan laba. Namun perlu dicatat bahwa laba tahun berjalan perusahaan juga mencakup bagian atas laba bersih entitas asosiasi yang sangat signifikan, yaitu pendapatan dari investasi di perusahaan lain yang bukan dari operasional, inti penjualan barang atau jasa. Jika pendapatan dari entitas asosiasi ini tidak diperhitungkan, ROA dari operasi ini, inti perusahaan akan berbeda. Selanjutnya, return on equity atau ROE. Return on equity atau ROE atau pengembalian atas ekuitas adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari jumlah yang ditanamkan oleh pemilik atau pemegang saham ekuitas. Nah, rumusnya, ROE sama dengan laba tahun berjalan dibagi jumlah ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2024, laba tahun berjalannya ada di angka Rp2.489.555.675.675. Jumlah ekuitasnya ada di angka Rp7.621.208.264.673. Kita masukkan ke dalam rumus, laba tahun berjalan dibagi jumlah ekuitas dikali 100% sama dengan 0,32665 dikali 100% sama dengan 23,67. Ini dibulatkan. Nilai ROE sebesar 23,67% menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham PT Cita Mineral Invest Tbk dan entitas anaknya mampu menghasilkan laba bersih sekitar 0,32. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan cukup efektif dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Namun perlu dicatat bahwa laba tahun berjalan perusahaan juga mencakup bagian atas laba bersih entitas asosiasi yang sangat signifikan, yang merupakan pendapatan dari investasi di perusahaan lain dan bukan dari operasional, inti penjualan barang atau jasa. Jika pendapatan dari entitas asosiasi ini tidak diperhitungkan, ROE dari operasi inti perusahaan akan berbeda. Cukup sekian penjelasan laporan analisis laporan keuangan yang saya paparkan. Maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Maaf apabila ada salah penyebutan nominal ataupun apapun itu. Saya Salwa Samara Badani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.